pergi, takkan lama, hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan kau tetap menanti, asalkan kau tetap menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salve, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Balik lagi sama saya Hilmi Muksin tentunya di Bapote Baomong di podcast TVRI NTT. Gimana nih kabar pemirsa? Semoga sehat selalu memulai Senin dengan ceria ya. Walaupun sekarang udah agak akhir bulan, gak apa-apa. Yang penting kita hari ini tetap bercerita hal-hal yang menginspirasi. Nah uniknya bintang tamu kita hari ini itu sangat outstanding kalau saya bilang ya. Karena dia itu kalau kita baca CV-nya penuh dengan karya dan juga prestasi akademik maupun non-akademik. Intinya orang ini keren banget. Siapa dia? Tonton video yang satu ini. Ini band Cool and Coffee, kenikmatannya selalu bikin nagih. Tak peduli situasi atau beda profesi, tapi yang pasti mari kita duduk diskusi sambil ngopi, curhat sana sini. Mari foto selfie, jangan lupa upload story di Instagram, Facebook, WhatsApp. Tak peduli, yang penting tagline-nya band Cool and Coffee. Semua cita rasa kopi Indonesia ada di band Cool and Coffee tentu saja. Oke, itu dia, dan beliau adalah Bung Tanto. Halo, atau kalau kita kenal dengan nama panggungnya adalah Dragon MC. Welcome to Bapote. Yo, what's up, Bapote? Oke. Yo, what's up? Kayaknya harusnya hari ini pakai baju hip hop ya. Iya. Style kostum sedikit, but it's okay. Anyway, thank you for coming. Terima kasih juga Bapote sudah mengundang saya ke sini. Yes, jadi Kak, jadi saya panggilnya Bung Tanto atau Dragon MC aja. Tanto aja sih biar lebih akrab. Oke, siap. Bung Tanto, Oke. sebenarnya kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya saya masih tetap nulis lagu. Terus saya juga puji Tuhan, alhamdulillah saya baru menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Jadi kesibukannya sekarang saya mau lanjut nanti di bulan Oktober itu mau lanjut sekolah PKPA, pendidikan untuk pengacara. Terus masih juga ada project lagu ketiga Prakerja Indonesia, karena saya dan Power Star Rap merupakan ikon prakerja atau brand ambasadornya prakerja. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong, ini keren banget. Yang bikin saya kagum sebenarnya tadi adalah waktu saya baca CV-nya itu, akademiknya oke, non-akademiknya luar biasa juga. Dan Terima kasih. ternyata Bung Tanto ini adalah salah satu mahasiswa terbaik di Undana. Iya, Keren terima kasih. banget. Jadi sebenarnya kakak itu mau ngarahinnya itu fokus ke akademis Iya. ataukah nge-rap nih? Terus kenapa tiba-tiba nge-rap? Apakah emang dari dulu masuk kuliah hukum? Kalau hukum pinter ngomong pasal 1, 2, 3, 4, iya paham ya. Tapi kenapa tiba-tiba masuknya ke rap nih? Silakan. Oke, jadi kalau orang bertanya apa saya itu mau fokusnya ke rap atau ke dunia hukum, jawabannya saya adalah rap itu adalah hobi saya dari kecil. Dan hukum itu merupakan cita-cita saya. Jadi saya ingin menjadi seorang dosen. Itu sudah cita-cita saya dari kecil. Makanya prestasi akademik harus tetap saya utamakan dan harus juga mengutamakan hobi saya sebagai seorang rapper. Jadi memang agak sulit sih. Terkadang waktu dulu masih kuliah harus fokus ke menyelesaikan tugas akhir, apalagi dulu saya seorang ketua BM Fakultas Hukum, sebagai ketua kompetisi debat ketua KDFH Undana, ya komunitas debat Fakultas Hukum Undana, dan saya juga harus melanjutkan hobi saya sebagai seorang rapper, apalagi dipercayakan sebagai brand ambasadornya Prakerja. Jadi dimanapun Prakerja ada, di situ saya harus manggung.
itu memang agak-agak rumit. Tapi puji Tuhan, saya bisa melalui itu semua. Saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Puji Tuhan, alhamdulillah, saya selesai dengan durasi waktu kuliah 3 tahun 3 bulan. Wah, luar biasa. Ini bukan 3 tahun setengah ya, 3 tahun 3 bulan. Iya. Keren banget. Lanjut, kok bisa jadi brand ambassador prakerja? Emang saat itu kan tuh masa pandemi ya? Iya. Apakah ada audisinya ataukah kakak tiba-tiba ditunjuk? Saya percayakan kepada Anda. Oke. Jadi kalau mau tahu soal itu, Mau itu panjang sekali ceritanya. Oke. Jadi saya singkatnya gini. Oke. Dulu saya manggung rap dengan teman-teman itu, kita itu dari panggung ke panggung cuma hanya mengejar mengejar nama. Orang bilang apa? Rugi ekonomi, untung sosial. Oke, paham. Itu awal-awal mula karir saya cuma dibayar 2M, makasih mas. Oh, 2M. Wah, Terus makasih mas. Oke. cuma dibayar 2M, terus Iya. cuma dibayar nasi kotak. Ya, itu udah biasa. Dan momen dimana saya waktu itu ngikut lomba debat MPR RI di Jakarta, saya manggung di situ. Itu mulai dilirik-lirik oleh para pejabat karena lirik-lirik saya yang sangat kritis dan juga lirik-lirik saya yang penuh dengan inspirasi hidup. Terus di 2018 saya diundang ke istana oleh Deputi 3 Kepresidenan waktu itu, Ibu Deni Puspapurbasari. Saya manggung bersama mereka di depan Pak Muldoko, di depan pejabat-pejabat istana lainnya waktu itu. Mulai dari situ saya menjalin relasi yang baik. Jadi ada acara event-event di sana, saya pun ikut serta diundang. Dan akhirnya Ibu Deni Puspapurbasari itu menjadi Direktur Utama Kartu Prakerja. Di situ waktu itu awal mula Kartu Prakerja terbentuk, saya dan tim Powerstar Rap diminta oleh Ibu Deni, kita menyusun bentuk prakerja itu, kita sebagai tim ambasadornya prakerja. Jadi karena basicnya kita, hobinya kita nge-rap, jadi kita memberikan karya nge-rap buat bisa memotivasi masyarakat Indonesia untuk di masa pandemi tetap semangat, dan sampai hari ini untuk tetap semangat bisa bekerja untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Itu sih mungkin awal mula saya bisa menjadi brand ambasadornya prakerja. Oke, jadi kakak ada lomba debat, Iya. kemudian manggung nge-rap. Saat itu Iya. tapi bukan nge-rap prakerja, Iya. soalnya kan prakerja setelah kenal sama mereka Iya. kan. Mungkin unik kali ya, biasanya orang debat itu kan kayak akademik banget, terus kayak baca buku, bukan yang musikal. Terus tiba-tiba kakak muncul dengan kecerdasan akademik dan non-akademik, jadi kakak langsung jadi starnya tuh saat itu. Iya. Luar biasa, tepuk tangan lagi, ini keren banget ya. Oke, Bung Tanto, setelah jadi brand ambassador prakerja, videonya udah banyak. Sekarang ngomongin Powerstar Rap. Star Rap. Bagaimana Powerstar Rap akhirnya hadir di Kota Kupang? Oke, Powerstar Rap itu awal mulanya itu dari Keva Menanu, dari TTU, dari Kakak Keva. aslinya? Saya aslinya Keva. Wah, luar biasa, Iya, putra jadi daerah. putra daerah TTU, putra daerah Keva Menanu. Awal mula kita nge-rap itu dulunya nama Powerstar itu dari nama jalan, nama gang kita itu namanya Gang Powerstar. Kok bisa Dulu nama gang itu, di gang iya, gitu dulu itu kita itu dancer, karena orang Keva itu terkenal dengan dancer. Jadi Oke. saya juga dulu dari dancer di tahun 2012. Jadi Powerstar itu sudah ada dari tahun 2000-an, dulu masih zaman break dance. Jadi saya jadi dancer 2012, tapi tetap juga saya jadi rapper waktu dulu. Mengenal lagu rapper, ada lagunya Loose Dawn dari Kupang waktu dulu, terus Echo Show, Psychoji, Tuan 13, Lace dan lain sebagainya. Saya tetap mengikuti perkembangan rap. Di 2014 itu saya dan teman saya Agung Dufan MC, aka-nya Dufan MC, mulai terbesit nih, loh kayaknya kita harus buat gebrakan baru deh buat Powerstar ini. Kalau sudah ada dance, mengapa kita tidak coba nge-rap? Jadi di situ kita mulai nge-rap, dari nyanyi lagunya orang, kita mulai tulis lirik, buat musik sendiri. Waktu dulu rekaman kita itu cuma pakai ini nih, headset, terus dikasih gabus pencuci piring tuh buat bisa nyaring suaranya gitu. Jadi
Itu manual sekali gitu. Jadi Oke, mereka oke. bilang itu studio di pinggir kasur, Luar di biasa, pinggir tempat luar tidur. biasa. Tapi itu udah sampai Istana Negara, Bung Iya, Tanto dan puji Tuhan teman-teman luar 4 biasa. kali sampai 4 Istana kali, Negara, oke. iya. Insya Allah nanti ada 5, 6, 7, 10 kali. Siap. Amin. Nah, Bung Tanto, Power Star Rap muncul dari gang, sekarang udah dikenal di mana-mana. Karya yang sekarang itu, kakak biasanya itu rapper itu kan mengkritisi banget ya. Iya. Nah, apa yang kakak kritisi? Yang pengen saya tanyain adalah waktu debat dulu. Oke. Yang kakak tampilkan saat itu tuh apa? Yang waktu debat itu saya menampilkan 2 lagu. Jadi nanti juga pasti saya akan coba tampilkan di sini. Jadi Iya, oke. saya menampilkan yang pertama itu lagunya Arti Hidup. Jadi lagu Arti Hidup itu bermakna bahwa kita harus harus merefleksi diri kita sendiri ya, harus introspeksi diri untuk membangun kehidupan kita yang sekarang ini ke depannya harus seperti apa gitu. Terkadang orang terlena dengan kehidupan yang sekarang, tapi kan zaman itu semakin canggih, semakin berkembang gitu. Jadi kita pun harus selalu upgrading knowledge and skill, tapi harus tetap humble juga, harus tetap struggle juga gitu. Jadi itu maknanya Arti Hidup itu bahwa kita merefleksi diri kita dari segala bidang pekerjaan kita. Terus lagu Indonesiaku itu menggambarkan storytellingnya negara Indonesia ini. Oke. Jadi dari 2 lagu itu saya kemudian dilirik oleh banyak orang karena memang rap itu kebanyakannya menyindir. Terus sekarang genre rap beralih ke lagu-lagu percintaan, makanya disenangi banyak milenial sekarang ini buat joget-joget TikTok. Tetapi kita mau ngomong bahwa Power Star itu terlahir dari rapper-rapper underground. Jadi memang musik-musiknya kita itu kalau disuruh nyanyi lagu cinta aku nggak bisa, tapi bisa buat lagu cinta. Tetapi pasti ini kan bergantung dengan karya, bergantung dengan seni kan. Seninya kita itu lebih kepada mengkritisi, memotivasi itu Mungkin aja. harus jatuh cinta dulu kali. Ntar kalau udah kan beda lagi tuh ceritanya ya. We never know, kita tunggu karya-karya selanjutnya. Siap. Untuk sekarang, karya yang terbaru nih apa nih dari Power Star Rap? Oke. Apa aja yang udah dibikin? Karya yang terbaru kemarin kita manggung di depan 10.000 orang ya. 10.000 orang di Sentul. Itu dihadiri oleh Bapak Jokowi. Kita ada satu karya terbaru judulnya Kita Bisa. Itu untuk lagu Prakerja jilid kedua, dan yang sekarang ini kita lagi garap satu project yang sudah deadline juga sementara dikerjakan karena kemarin saya masih dipercayakan jadi IO untuk satu acara. Jadi ketua IO, jadi baru beres juga. Ini habis dari acara Bopote ini malamnya itu sudah full sama anak-anak buat mempersiapkan lagu Prakerja yang ketiga ini. Oke, berarti sekarang fokusnya emang ngerjain prakerja ya? Siap. Luar biasa. Tapi ada beberapa project juga sih, seperti yang tadi pertama ada penampilan saya buat Kafe-kafe gitu? iya, saya jadi brand ambasadornya band Cool & Coffee, terus Warkop Digital, sama Prakerja Kopi, terus sama band Cool & Coffee. Itu semuanya brand dari Jakarta. Wih, luar biasa. Kok Terima bisa kasih. kakak yang dipilih? Kebetulan mereka juga paham dengan teknik pembuatan lirik saya, jadi mereka percaya bahwa saya bisa. Jadi, Oke, teknik pembuatan lirik. Emang teknik Iya. pembuatan lirik kakak tuh kayak mana sih? jadi kalau kita mau melihat rap itu, mau melihat seorang rapper sejati itu seperti apa, mungkin banyak rapper di Indonesia, banyak rapper di NTT, banyak rapper. Shout out buat semuanya rapper-rapper di NTT, semuanya itu rapper-rapper hebat ya. Tapi memang di dalam penulisan rapper itu pasti anak-anak rapper tahu ya. Pada umumnya itu ada 5 teknik penulisan Oke. yang mungkin saya bisa Jabarkan beritahu secara ya. singkat lah ya. Jadi ada wordplay, punchline, metafor, storytelling, terus apa lagi ya? Ya rimanya harus sama gitu. Jadi orang tuh hanya tahu rapper itu intinya rimanya sama. Tapi esensi dari rapper itu adalah bagaimana kita menyusun suatu lirik
itu harus bernuansa sastra. Itu yang paling penting. Oke. Kalau di Indonesia sendiri rapper yang kakak menjadikan dia panutan atau yang kakak lihat dia sebagai contoh itu kira-kira siapa? Yang kalau secara pribadi saya biasanya yang jadi panutan itu Saikoji, Iwake, Tuan 13, Lace, Eko Show. Itu abang-abang saya yang hebat dalam karir mereka, tetap stay pada basicnya mereka. Jadi misalnya terutama si Kak Lace ya, itu teknik penulisan wordplay-nya, punchline-nya itu masih tetap stay pada kelasnya gitu. Jadi dia nggak mau goyah dengan perkembangan zaman. Orang menuntut bahwa rapper itu, misalnya rapper itu harus menyanyikan lagu-lagu percintaan. Dia bisa menyanyikan lagu cinta, tetapi pada kelas rappernya gitu. Jadi susah orang cerna, tapi bagi kita para penikmat sastra itu dapat mencerna dengan baik. Gitu. Oke, nah kalau di Kupang sendiri kakak ngelihat banyak anak rap nggak sih? Atau ada komunitas sendiri mungkin? Oke, kalau di Kupang itu banyak anak rap. Kebetulan saya juga agak sedikit setelah pada saat pandemi sampai sekarang ini kita jarang-jarang ada ngumpul. Terakhir kali itu terakhir. Kita ngumpul 2019 itu ada acara namanya Homo Rapiens. Itu diprakarsai oleh Timor Roots. Jadi abang-abang saya dari Timor Roots. Hormat untuk Bang Raven, beatmaker saya, Bang Raven, ada Bang Primo Gregory, ada Kadaka, Kak Malix. Ya, Malix pernah dengan saya ke Istana Negara dengan abang-abang yang lain. Banyak sih rapper-rapper di Kota Kupang, cuma memang saya juga terkendala sama waktu dulu kan harus tetap stay kuliah. Karena saya sudah mencoba 5 kampus. Oh ya? Iya, saya bersekolah, sudah mencoba bersekolah di 5 kampus. Dan 4 kampusnya itu gagal. Kenapa Jadi, begitu? saya nggak mau di Fakultas Hukum ini gagal. Jadi tetap nge-rap, tetap juga prestasi jalan. Kalau sebelumnya emang apa yang menyebabkan kakak gagal di kampus-kampus sebelumnya? Saya itu dulu itu Di Kupang semua atau gimana? enggak, dulu saya di Unimor, MMTC Jogja, STT NAS, Unika, Kupang, baru ke Undana. Oke, kenapa bisa gagal? Dan itu beda-beda. Jurusannya beda-beda? Jurusannya beda-beda. Oh gitu ya, kakak emang mau sukanya kemana-mana gitu ya? Oke, boleh cerita mungkin sedikit ke kita. Siapa tahu sekarang yang lagi kuliah biar jangan salah jurusan. Oke, jadi motivasinya adalah sebelum kita memutuskan kita ada di titik, kita ada pada tempat itu, kita harus terlebih dahulu meneliti diri kita dulu. Ya, kita harus merefleksikan apa sih yang kita mau, apa sih yang kita mau capai gitu. Oke. Setelah itu mungkin kita melihat tempat itu, apakah tempat itu cocok untuk saya mengimplementasikan diri saya di situ, meraih cita-cita saya di situ atau enggak. Nah, setelah itu faktor-faktor yang lain, faktor-faktor pendukung adalah yang dulu buat saya cepat nggak betah di satu tempat itu adalah circle pergaulan, circle percintaan juga dulu. Sama apa lagi ya? Mungkin dulu saya masih banyak kenakalan remaja itu yang buat saya nggak betah. Tapi puji Tuhan setelah itu saya dulu sempat di dunia malam, di dunia kelam buat anak-anak muda. Akhirnya saya jadi waktu 2019 dan 2020 awal 2020 itu di 2018 sama akhir 2019 itu saya dipercayakan sebagai ada kompetisi rapper genre ya, anak-anak BKKBN pasti tahu. Itu di Keva saya juara 1 waktu dulu. Jadi saya dipercayakan buat say no to narkoba, child marriage, terus free sex dan lain sebagainya. Baiklah, terima kasih banyak Bung Toton. Ini kita udah cerita banyak banget, tapi setelah ini saya penasaran sama pelajaran hidup yang seorang Bung Toton dapetin. Karena untuk kita bisa masuk keluar satu kampus, kemudian berakhir di Undana mendapatkan gelar mahasiswa terbaik, lulus 3 tahun 3 bulan, itu pasti punya cerita. Apa itu? Jangan kemana-mana, tetap di Bapote, Ngomong di Podcast TVRI NTT.
akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Kembali lagi di Bapote, Omong di podcast TVRI NTT. Oke, Bang Mas, tadi katanya kita nanti habis kita ulik lagi tentang Mas ini. Jadi Mas Iya, Mas Oke, Tanto. Mas Tanto, gimana ceritanya? Apa pelajaran hidup yang paling kakak dapetin setelah perjalanan hidup kakak sampai hari ini? Apa ya? Pelajarannya itu kita itu harus menghargai proses ya kan. Terus juga jangan menyia-nyiakan kesempatan. Karena dulu saya terlalu banyak menyia-nyiakan kesempatan. Jadi waktu dulu orang tua masih bisa menyekolahkan saya membuang-buang kesempatan itu. Dan akhirnya setelah saya tahu betapa susahnya hidup, saya berjuang keras di kampus terakhir saya di Undana. Meskipun tidak mendapatkan beasiswa, tapi saya bisa berjuang, bisa ngurusin regi saya sendiri, bisa membantu kehidupan saya, dan sampai sekarang bisa membantu kehidupan keluarga sedikit-sedikit. Oke. Jadi itu pengalaman yang paling penting sih, harus bisa menghargai kesempatan dan Proses ya semua prosesnya ya. itu juga. Sama kayak kan ada tuh yang bilang kadang dulu kalau kita tisu dibeliin orang tua ngambilnya sat. Terus kalau udah bisa beli sendiri, kalau bisa itu tisu di robek-robek setengah-setengah sedikit-sedikit ya, karena ya itu tadi hidup itu susah. Iya. Kita harus bekerja keras untuk hidup. Alhamdulillah Tuhan masih kasih oksigen secara gratis. Jadi pastikan jaga kesehatan ya teman-teman, apalagi di masa pandemi. Pasca pandemi seperti sekarang. Oke, Bung Toton, terima kasih. Anyway, karena Mas Tau ini seorang rapper, pasti kan ngomongnya suka cepet tuh. Kita akan ngajakin game, tapi game ini khusus demi Bang Tanto. Kalau kemarin-kemarin kan kita teka-teki yang lucu-lucu tuh pemirsa. Hari ini kita punya game yang Mas harus jawab secara cepat. Ya semoga bisa ya. Bisa kita coba dong, ya. ya. Oke. Secara cepat, contoh ini kita coba dulu. Oke. Apa yang kakak lakukan sebelum kakak kesini? Mandi? Kayak gitu-gitu. Oke pemirsa, kita mulai. Operator mungkin kalau ada back sound yang gemas-gemas boleh banget hari ini kita mulai untuk Mas Tanto. Oke. Yang pertama adalah, apa yang pertama kali kakak lakukan ketika kakak bangun pagi? Ngopi. Apa hal yang paling kakak takutin dalam hidup? Putus cinta. Apa yang Anda percaya? Apakah Anda percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian? Nope. Oke. Sebagai seorang rapper, akademisi juga insya Allah ya, semoga lanjut ke pengacaraan ini. Apakah, bagaimana Anda melihat hidup Anda 5 tahun dari sekarang? Saya selalu berjalan sesuai apa yang dikehendaki Tuhan. Oke. Orang tuh nggak tahu kalau sebenarnya Mas Taton adalah Seorang rapper sejati. Oke. Kalau lagi sedih, Mas Tanto itu sukanya? Menyendiri, duduk di pinggir pantai sambil menikmati minuman dan sebat. Apa yang bikin kakak tertawa? Ketika ada orang yang iseng buat lucu. Siapa yang paling Anda kagumi di dunia? Mama. Jika uang bukan objek untuk Anda, apa yang akan Anda beli? Apa ya? Rumah. Oke, amin. Siap. Apa yang paling kakak benci dalam hidup? Yang saya paling benci dalam hidup adalah putus cinta. Siap. Ini terakhir. Apakah seorang Mas Tanto menganggap dirinya seorang yang kompetitif? Yes, of course. Oke, tepuk tangan untuk Mas Tanto, luar biasa. Terima kasih rapper sejati. Tapi short aja Kak,
Kenapa sih namanya Dragon MC? Oh, oke, itu agak lucu juga sih. Agak lucu, oke, pengen Jadi ketawa saya. nama Dragon MC itu Dragon. karena dulu ya, mohon maaf ya ini ya. Jadi semoga yang menonton jangan meniru ya, apalagi kalau yang masih di bawah umur. Jadi dulu di Keva itu, di Keva Menanu itu ada minuman ya, minuman dalam tanda kutip yang namanya Naga Batoto. Jadi dulu itu kita kan di gang suka nakal-nakal ya kan. Iya. Jadi biasa suka ngumpul-ngumpul ya, biasalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja, oke. Itu saya itu dulu sama senior-senior saya itu dibilang, kamu itu minumnya strong banget kayak nggak ada berhentinya gitu. Jadi baru minuman kesukaan saya itu kalau kita lagi nongkrong itu saya pasti suka pengen beli itu yang Naga Batoto itu. Jadi dari situlah berawal saya itu disebut sebagai naga atau dragon itu. Jadi MC itu hadir karena master of ceremony. Jadi kayak starnya di atas panggung gitu. Jadi kalau udah di atas panggung itu kadang saya lupa sama kegugupan saya. Makanya itu yang seringkali kalau di debat, di perform, orang tuh kadang bingung. Tanto itu kalau sebelum manggung itu kelihatan gugupnya ya gini. Tapi kalau udah sampai di atas panggung kayak kuda lepas gitu. Oke. Jadi Siap. strong banget. Jadi tapi ya buat soal yang minuman tadi itu sebenarnya nggak baik. Itu yang sebenarnya merusak hidup saya sampai bisa sekolahnya 5 kampus, membuat harkat martabat orang tua waktu itu jadi jatuh. Ya karena mama dan bapak itu dikenal baik di Keva Menanu. Bapak saya seorang katekis, karena kesalahan waktu saya muda dulu tidak ngikut nasihat orang tua. Akhirnya saya berusaha dari nol kembali sampai titik ini saya mau menasihati kepada anak-anak muda supaya jangan sampai ya sebelum Anda jatuh karena ada lubang atau ada jalan yang rusak di depan, sebelum Anda jatuh, kalau sudah diperingatkan, janganlah memaksakan diri Anda, gitu. Nanti kalau sudah jatuh, baiklah kalau Anda bisa bangkit lagi, seperti saya waktu dulu kesini itu sangat-sangat sulit. Kalau mungkin Anda bisa bangkit lagi bersyukur, tapi kalau Anda jatuh dan tidak mampu bangkit lagi, itu yang sulit. Itu yang sebenarnya hal yang tidak boleh Anda lakukan. Jadi saya menasehati bukan menggurui, tetapi ingat lubang itu sangat-sangat tidak baik gitu. Jangan dicontoh gitu. Baik, luar biasa Bung Toton. Terima kasih banyak. Ini semoga kita semua bisa mengambil pelajaran ya. Karena memang kalau hidup kan kita selalu dikasih pilihan. Ada pilihan yang baik, ada pilihan yang baik buat kita tapi ternyata endingnya buruk. Nah kadang-kadang masa remaja masih muda bolehlah pilih yang baik tapi agak buruk. Akhirnya menyesal kemudian. Semoga kita jangan tuh jadi orang-orang kayak gitu pemirsa ya. Lempeng-lempeng aja lah hidup ya biar suksesnya makin maju. Amin. Oke, karena tadi Mas Toy ini kan bilang, Mas Tanto tuh bilang kalau dia awalnya gugup. Tapi kalau udah dikasih mic sama panggung bisa langsung kayak kuda lepas. Seperti apa seorang Mas Tanto kalau lagi nge-rap kita challenge langsung sekarang? Boleh Mas? Saya boleh. Biasanya nge-rap itu apa ya? Apa tuh? Kalau tiba-tiba gini tuh disebutnya freestyle boleh. Oke, Jadi boleh. saya akapela aja sih, nggak perlu pakai musik boleh. Oh boleh pakai musik. Oke, mic-nya boleh pemirsa. Oke, boleh. Pemirsa kasih mic dari TV nggak canda. Silakan Mas itu mic-nya mau berdiri jungkir boleh kalau di TVRI bapaknya bebas. Kalau rapper kan biasa ada gayanya tuh. Oke, ya duduk aja ya. Oh duduk aja oke. Saya coba ya. Boleh. Jadi 4 bar aja tapi singkat ya. Oke, baik. Yo, di sore ini bersama Kak Helmi kita duduk bersama sambil diskusi acara Bapote, TVRI NTT, banyak bintang tamu yang pasti kece-kece. Yo. Luar biasa, keren banget. Makasih Mas Tanto. Freestyle-nya aja udah sekeren itu. Untuk itu, mic-nya ntar dulu. Oh, iya, kita ambil lagi mic-nya. Karena sekarang nih pemirsa langsung aja kita dengerin ini. Bung Tanto dengan lagunya Arti Hidup.
setiap langkah hidup. Hari ini jangan lupa panjatkan doa setiap pagi. Alarm waktu berbunyi jam 4 pagi. Orang-orang bergegas kemas tukais rejeki. Adapun segerombolan pemuda-pemudi pulangnya pagi habis berjoget di clubbing. Mungkin semalam mereka sedang ada party, atau mereka disewa untuk sesuap nasi. Pagi begitu cerah tapi terasa mulai mendung. Berangkat ke sekolah tapi muka mereka murung. Jalan raya penuh dengan amarah. Dunia serasa di neraka. Apa kabar hei manusia? Senin sampai Minggu kalian selalu menunggu. Hati mulai jenuh tanya kapan ada waktu. Liburan hiburan semua cari kepuasan. Kebutuhan hidup tak cukupi kehidupan. Tenanglah, hidup sementara. Buanglah ego dan amarah. Hidup memang keras, janganlah kau cemas. Buat kebaikan, arti kehidupan. Tuhan Maha Esa tapi uang Maha Kuasa. Semua punya cita-cita untuk jadi yang terkaya. Yang miskin tersiksa, yang kaya hanya tertawa. Yang bodoh selalu dihina, yang pintar dapat juara. Bangga diri, bangga harta, sukacita atas derita. Orang susah payah dengan jerih payah kumpul harta. Mobil mewah, rumah megah hasil korupsi. Semuanya akhir cerita di penjara dan neraka. Masyarakat tertindas oleh hukum yang tak jelas. Aturan peraturan dimainkan yang di atas. Kaum mayoritas bantai kaum minoritas, tapi mereka teriak itu solidaritas. Media massa menjadi panggung sandiwara. Kepentingan politik hasilkan propaganda. Generasi muda hanya sibuk dengan sosial media, maka mereka lupa arti hidup yang sesungguhnya. Tenanglah, hidup sementara. Buanglah ego dan amarah. Hidup memang keras, janganlah kau cemas. Buat kebaikan, arti kehidupan. Halalkan segala cara untuk kaya raya. Dunia maya lebih nyata dari dunia nyata. Nyatanya realita masih banyak orang yang susah. Pemerintah tutup telinga, semuanya menderita. Orang tua selalu ajari kita tentang agama. Selalu ingatkan kita untuk bantu sesama. Uang sakuku selalu kusisihkan untuk derma. Tapi kenapa masih banyak orang yang menderita? Tenanglah, hidup sementara. Buanglah ego dan amarah. Hidup memang keras, janganlah kau cemas. Buat kebaikan, arti kehidupan. Oops, I got 99 problems singing bye bye bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, bury me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing at the end of our lives on the day we fell in love. Ooh, ooh, on the day we fell in love. Ooh, ooh, on the day we fell in love. Ooh, ooh, on the day we fell in love. Ooh, on the day we fell in love. Tadi kita dengerin suara merdu dari wanita cantik hari ini. Anyway pemirsa, kita hari ini masih ngobrol sama Bung Mas Tanto. Nah Mas Tanto ini ternyata ada turunan Jawanya bener ya? Iya. Tadi dibilang kayaknya panggilnya Mas aja. Oke boleh diceritain nggak Mas? Mas itu lahir besar di mana? Kalau saya memang lahir besarnya di Keva Menanu, ya bapak saya dari aslinya NTT dari Belu Atambua, mama saya itu Jogja asli. Jadi waktu dulu papa saya pergi sekolah di Jogja,
bertemulah sama mama saya. Oke. Ya, jadi kakak pertama kedua lahirnya di Jogja, seterusnya sampai kami lahirnya di sini. Jadi apa ya, makanya dulu 2 kampus saya itu di Jogja. Karena dulu tinggalnya di rumah nenek gitu. Oke, tapi akhirnya bisa ada di sini. Nah, sebenarnya dari karya-karyanya kakak itu kan tadi kita denger yang Arti Hidup ini menarik banget. Liriknya itu seperti apa ya, nyindirnya itu berasa langsung, kayak berasa ditampar gitu. Iya. Nah, inspirasi kakak saat itu ketika penulis lirik, ini tahun berapa lagunya kalau boleh tahu? Itu inspirasinya itu tahun 2018, itu masa terpuruknya saya. Saya berhenti dari dunia kelam. Waktu dulu, ini sebelumnya wajib tidak boleh dicontoh ya. Dulu saya terjun ke dunia gelap. Saya berhenti dari itu semua karena chemistry saya dengan ayah saya dan keluarga jadi berantakan gitu. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah saya berhenti dari semua itu tanpa rehabilitasi. Saya clear betul-betul sampai hari ini. Di masa-masa sulit itu saya menyendiri, ya fokus pada kuliahnya saya fokus waktu dulu sebelum saya tinggal di rumah ya. Dulu saya di kos, jadi di saat saya merenung itu saya menulis lirik, jadi beberapa karya, salah satunya karya Arti Hidup ini, ada juga Misteri Hidup, terus Indonesiaku itu adalah karya awal di mana saya mau berhenti dari semua itu, namun ada satu insiden di mana saya dan bapak saya akhirnya tidak chemistry-nya putus, tapi kemudian udah baik kembali kok di tahun 2019. 2 lagu terbaik itu Arti Hidup dan Indonesiaku, dari pengalaman pahit saya yang membuat saya sampai hari ini masih tetap berdiri sebagai seorang rapper. Itu yang kenapa saya bilang banyak rapper yang bagus, nulis liriknya bagus, beatnya bagus, tapi kembali lagi lirik atau beat lirik yang bisa dicerna oleh masyarakat, yang mengena di hati masyarakat itu adalah memang lirik-lirik yang menyuarakan hati orang-orang gitu. Yang jadi, hadir dari kegelisahan iya. juga kali ya. Nah, kalau ngomongin keluarga berarti semua sampai sekarang udah support sistemnya udah kembali. Iya, semua support system sudah kembali. Dulu waktu saya berantem sama keluarga, itu saya dulu tinggal nunut dengan teman dari kos ke kos gitu. Kita tuh pernah ada satu momen di mana masak jagung, ya kan? Masak jagung itu pakai rice cooker gitu. Lemarinya saya cuma pakai gardus gitu, dos-dos bekas gitu. Ninggalnya sama teman saya Nando dulu. Jadi sehari itu kita makannya cuma 5.000, makan berdua gitu. Dan akhirnya sampai saya bisa lomba debat mewakili NTT dulu juara 1. Nama kita digaungkan di koran, kemudian dibaca oleh bapak datang ke Kupang dengan keluarga besar, nyari saya, kemudian kita baikan. Jadi momen dimana saya berantem sama keluarga, saya kan sebagai laki-laki kan di keluarga, jadi kakak saya yang cewek nikah, saya nggak ada gitu. Saya cuma bisa melihat dari luar betapa indahnya mereka di resepsi itu. Di resepsi masuk minta itu, peminangan itu, dan saya cuma bisa menangis lihat dari luar tenda. Jadi itu saya mau ngajarin bahwa keluarga itu paling utama sih. Gak usah peduliin yang lain gitu, karena pada saat kita susah itu keluarga itu super system paling utama. I'm sorry to hear that by the way. Tapi alhamdulillah udah semuanya udah comeback lagi. Tapi saya setuju sih bahwa kalau kita udah sampai di titik terendah kita itu keluarga aja. Yang bilang si ini itu, si ini itu semuanya halu lah. Halu, kecuali emang kalian tuh punya benefit buat mereka, ya nggak sih? Benar. Ketika kita punya sesuatu yang berguna untuk orang lain, maka kita akan bisa diperlukan lah saat itu. Tapi kalau misalnya kita udah nggak punya uang, nggak punya kekuasaan, nggak punya bakat, nggak punya apa-apa, kayak nothing, kita nggak punya.
yang akan menerima kita hanya keluarga. Hanya keluarga. Dan pelajaran dari Mas Taton ini bener-bener apa ya? Semua orang akan ada di fase itu kalau kita coba-coba ke hal yang negatif. Makanya saya bilang hidup lempeng-lempeng aja lah daripada puyeng, ya nggak sih? Saat itu apa hal yang terpikirkan ketika kakak, gue masuk debat terus tiba-tiba menang masuk koran terus tiba-tiba orang tua nyari gue nih. Terus apa tuh yang kakak pikirkan saat itu? Jadi waktu ini kalau ini sering jadi bercandaan teman-teman saya ini. Mereka tuh aduh parah nih. Biasanya tuh kan bapak saya itu kan seorang katekis ya. Kalau di saya kan Katolik. Jadi bapak saya itu kan seorang katekis. Kakak saya seorang pastor. Jadi saya juga dulu mantan seminari lalian. Jadi SMA saya itu 4 tahun. Walaupun tidak sampai lulus di seminari, saya pindah ke SMA luar itu tetap mengulang dari kelas 1. Jadi SMA-nya saya itu 3 sekolah, kuliahnya 5 kampus. Beban bener. Jadi waktu dulu mama dan bapak saya nyari, keluarga besar nyari, itu momen dimana teman-teman saya sering ngejek dalam guyonan kami itu, anak yang hilang. Karena ada salah satu bacaan dalam Injil itu tentang anak yang hilang. Itu persis sama kisahnya saya. Jadi ngehambur-hamburin uang orang tua setelah udah miskin, udah susah nyari ayahnya lagi. Tapi tetap ayah sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu mereka yang melahirkan saya, membesarkan saya, mereka tetap ingat senakal-nakalnya Tanto. Waktu dia susah cuma hanya ada dua orang terbaik, yakni mama dan bapa, dan kakak adik semua keluarga besar yang tetap support saya sampai detik ini. Terima kasih, luar biasa. Ini ceritanya sangat bikin kita ingat lagi. Ingat lagi kalau mau kita senang, jangan lupa sama keluarga. Karena kalau kita sedih, mau kita lupa sama keluarga tuh tiba-tiba ingat lagi aja sama keluarga. Nah ini kalau misalnya sekeluarga, saudara, bapak, mama, insya Allah akan nonton ini. Apa yang pengen kakak sampein buat closing kita hari ini? Mama, bapak, kakak adik, bersaudara, teman-teman semua, terima kasih ya sudah selalu support saya sampai detik ini ya. Walaupun terkadang saya sampai sekarang masih tetap terkadang tidak nurut, karena saya itu memang dari dulu apa yang saya inginkan saya tetap kejar begitu. Saya jarang ambisius sekali. Saya masih tetap pada jalur saya, tetap pada passion saya. Terima kasih support sampai hari ini. Tuhan jaga kita semua. Tuhan tetap jaga cinta kita dimanapun kita berada. Terima kasih tetap selalu support saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Tanto udah main ke sini, ceritanya luar biasa. Kakak orang yang hebat, berbakat, value-nya tinggi sekali, dan pastinya saya doakan semoga chemistry sama orang tuanya jangan pernah lepas lagi. Udah yang kemarin biarlah berlalu, sekarang kita lanjut ke masa depan dan kita nggak sabar lagi untuk menyaksikan penampilan dari seorang Mas Tanto. Untuk itu pemirsa, nggak berasa banget 1 jam kita udah bareng-bareng, ada Kanela dan juga gitaris kita yang luar biasa udah menemani kita hari ini. Saya Lili Muksin, wakil kru yang bertugas hari ini undur diri. Untuk itu langsung aja kita saksikan karya yang menjadi titik balik seorang Mas Tanto. Ini dia, Mas Tanto, Dragon MC dengan Indonesiaku. Sampai jumpa. Yo. Indonesiaku, Indonesia with attitude. Dragon MC 4 pounds on rap. Hey, hey, hey. Hey, yo, salam sejahtera. Kami beri salam dari timur Indonesia, Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, terletak di antara 2 benua dan samudra. Sejarah dunia mencatat Indonesia sebagai sosok surga yang jatuh ke dunia. Hasil alamnya jadi rebutan penjajah sudah sangat terkenal dari masa kolonial. Boom, boom, bukalah buku sejarah maka kau kan baca daerah, temui dan pelajarilah cerita perjuangan bangsa melawan penjajah. 17 Agustus tahun 45, proklamasi tercetus, kibarkan bendera. Presiden dan wakil pertama Soekarno dan Hatta mewakili rakyat Indonesia ingin merdeka. Indonesia, negeri sejuta cerita, terpesona lukisan alam sang pencipta.
budaya, beribu bahasa, satukan kita di Indonesia. Oh, oh, oh. Indonesia. Wahai pemuda-pemudi, damn, kita para generasi, ukirlah banyak prestasi. Bukan saling benci, iri atau caci maki. Pengorbanan para pejuang yang telah gugur di medan perang. Hargailah dengan terus berjuang, memajukan Indonesia tercinta dari sekarang. Tanamkan Pancasila sebagai Bineka Tunggal Ika. Berbeda kita tetap satu, Indonesiaku. Dari timur Indonesia aku berlagu. Indonesia, negeri sejuta cerita, terpesona. Lukisan alam sang pencipta, tersalib kisah masa kecilku yang bahagia. Beragam budaya, beribu bahasa, satukan kita di Indonesia.